Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 161. The Hundred Shattering Mountains adalah tempat yang sangat berbahaya. Tingkat kematiannya tinggi, dan jika 40% dari jenius yang masuk selamat, itu sudah cukup bagus. Pada kenyataannya, jumlah yang selamat jauh dari mencapai 1/10 selama tahun yang paling menakutkan. Ini adalah tanah harta karun, namun juga tanah iblis yang diwarnai darah. Keberuntungan dan kematian menari bersama, dan jika seseorang ingin menuai keuntungan, hidup mereka harus digunakan sebagai alat tawar-menawar. The Hundred Shattering Mountains berada dalam kekacauan, dan binatang buas, burung, dan humanoids melarikan diri untuk hidup mereka. Makhluk-makhluk purba itu semuanya sangat ganas, seolah-olah mereka keluar dari lubang neraka. Mereka membuka tunggangan berdarah besar mereka dan membantai semua orang. Ah! Segera, tangisan menyedihkan terdengar dari mana-mana. Semua jenis binatang purba muncul dari dalam jurang gunung, menyapu para jenius dari semua ras. Mereka semua adalah iblis yang sangat tua dan sangat kuat. Raungan keras menghantam seperti guntur surgawi. Semuanya berguncang, menyebabkan pasir beterbangan dan bebatuan berjatuhan. Seekor hou hitam bergegas keluar dari pegunungan, dan meskipun tidak berdarah murni, sosoknya sangat besar. Saat berlari, ia membawa angin kencang, mengguncang bumi dan gunung. Itu membuka mulutnya yang berdarah lebar, dan segera menggigit raksasa darah perak sampai mati. Itu menelannya utuh, dan kemudian segera menyapu ke bawah dengan cakar. 3 jenius meledak, dan cahaya berdarah memasuki mulutnya. Bunuh itu! Para ahli dari semua ras berteriak ketika mereka mulai melawan satu demi satu. Pupilnya sedingin es. Mereka menembakkan hamparan cahaya yang indah, menghancurkan area di depannya. Daging dan darah segera hancur dan terpotong-potong, dan semua jenis anggota badan berkibar-kibar, tidak ada yang bisa melawan. Begitu hou hitam ini membuka mulutnya, lebih dari 10 jenius akan segera tertelan ke dalam. Itu hanyalah Raja Asura, galak dan tak tertandingi. Justru makhluk inilah yang tak tertandingi selama tahun archaik ketika orang-orang kudus turun. Setiap makhluk ingin menghindarinya, dan bahkan dewa yang dibunuh bukanlah pemandangan yang aneh. Meskipun itu adalah keturunan yang tidak memiliki garis keturunan murni, itu masih sangat menakutkan. Mereka mengandalkan garis keturunan campuran, namun mereka juga bisa berkultivasi ke alam yang sangat tinggi. Mereka membantai ke segala arah. Hou hitam di depan adalah demonstrasi sempurna dari ini. Itu membuka seluruh jalan pembantaian, menelan ratusan ahli. Itu menghancurkan segalanya seperti roller, dan sulit baginya untuk bertemu lawan sejati. Tentu saja, ini terkait dengan masa kultivasinya yang panjang. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa akhir dengan pahit, itu menjadi sangat kuat. Ia berteriak, dan ingin menemukan makhluk berdarah murni yang paling kuat dengan harapan bisa menelan mereka untuk maju dalam kekuatan. Ia sangat ingin meningkatkan jalan kultivasinya. Para jenius tidak memiliki keluhan. Karena mereka sudah membuat keputusan untuk memasuki Hundred Shattering Mountains, maka mereka harus membuat persiapan mental untuk situasi seperti ini. Peluang harus diperoleh dengan mempertaruhkan hidup seseorang, dan bahkan jika masa kultivasi mereka dangkal, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Ahohou! Hou hitam meraung, menciptakan jalan pembunuhan. Itu menyerang kelompok jenius yang paling terkonsentrasi. Setiap daerah seperti ini. Burung dan binatang buas yang kuat keluar dari pengekangan dan segel mereka, membunuh jalan mereka. Darah memercik di sepanjang sisi, dan tatapan mereka menakutkan saat mereka mencari makanan yang paling kuat. Itu awalnya adalah area tanah harta karun,
dan semua jenis jenius sedang memetik obat roh, mencari artefak berharga serta hal-hal yang ditinggalkan orang suci dengan harapan menerima kesempatan menantang surga. Namun saat ini, semuanya berubah, dan tanah suci telah berubah menjadi neraka. Ada pembantaian di mana-mana, dan mereka menjadi makanan makhluk-makhluk pribumi. Tentu saja, tebing harta karun yang terbagi, tanah 100 rumput, wilayah tulang surgawi yang dibatasi, dan 7 atau 8 wilayah lainnya adalah yang paling menakutkan. Semua monster kuno di dalam bergegas keluar dengan nafsu untuk burung ilahi archaik dan keturunan binatang berdarah murni. Angin kencang tiba-tiba muncul, dan singa bertanduk naga setinggi 100 meter berdiri sebelum membunuh jalannya. Dengan sapuan cakarnya, puncak gunung runtuh. Itu sangat kuat saat menerkam ke arah 10 jenius di bawah ini. Peu. Itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya yang berharga, dan saat dia menari, mereka menjadi garis-garis pedang cahaya yang cemerlang. 10 jenius diiris terpisah, berubah menjadi anggota badan yang dipotong dan tubuh yang patah. Segera setelah itu, gigi ganas di dalam mulutnya yang lebar bersinar, menciptakan pusaran. Itu langsung menelan semua kabut berdarah dan mayat ke dalam mulutnya. Pembantaian kejam terjadi, dan ini menjadi dunia yang mengalirkan darah. Itu sangat berbeda dari sebelumnya, dan banyak jenius yang melolong dalam kesedihan ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Mereka masih muda, dan jika mereka dibiarkan dewasa, mereka pasti ditakdirkan untuk memiliki nama yang menggetarkan banyak orang. Namun sekarang, mereka menemui malapetaka ini, dan sedang diburu oleh monster kuno ini, tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu gerbang ke bumi. Namun, mereka benar-benar tidak punya orang lain untuk disalahkan. Mereka memilih untuk memperbaiki diri dengan datang ke sini dan ingin mendapatkan peluang. Akibatnya, mereka sudah membuat persiapan mental untuk menginvestasikan hidup mereka sebelum datang ke sini. Seekor binatang murid emas bermata biru satu muncul di sekitar tebing harta karun terbagi, memotong para jenius dari semua jenis ras. Bentuknya menyerupai kilin, tetapi ketika giginya yang ganas membuka dan menutup, penampilannya sangat ganas. Dalam sekejap mata, itu menelan para jenius itu, darah menetes dari gigi seputih salju. Selama tahun-tahun archaik, Blue-Eyed Golden Pupiled Beast adalah salah satu dari 10 tunggangan besar. Orang-orang kudus sangat menyukainya, karena selain fakta bahwa itu tampak seperti kuda berjiwa berani dan kuat, kekuatannya juga diketahui publik. Di dalam reruntuhan bersejarah di luar tebing harta karun terbagi, mayat-mayat runtuh di hamparan besar. Hujan berdarah tersebar, dan binatang buas ini melakukan pembantaian besar-besaran. Ranah kultivasinya secara alami jauh melampaui milik orang lain. Itu adalah dunia berwarna darah. Gunung dan sungai berada dalam kekacauan, dan semua individu yang kuat berusaha melarikan diri. Para jenius dari berbagai ras semuanya ketakutan, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa momen ini akan muncul begitu tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Ini akan menjadi usaha yang sia-sia bagi mereka untuk mencari peluang sekarang, dan mampu bertahan sudah merupakan hal yang beruntung. Untuk melindungi hidup mereka sendiri adalah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi selama beberapa hari ke depan. Biasanya, keadaan ini tidak bertahan lebih dari beberapa hari. Setelah itu, pintu keluar 100 Shattering Mountains akan terbuka, dan itulah kesempatan bagi mereka untuk keluar dari neraka berwarna darah ini. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan peng emas naik ke langit. Itu menutupi langit, membantai jalannya ke wilayah tulang surgawi yang dibatasi. Itu benar-benar menyebarkan kabut di wilayah ini. Tujuannya jelas, dan itu adalah untuk membunuh makhluk berdarah murni dan memakan obat daging mereka yang berharga, memurnikan darah sejati peng yang agung. Itu ingin mencapai titik penting dan memajukan langkah lain untuk menjadi lebih kuat. Hong Long. Sayap emas itu sangat besar,
dan lebarnya kira-kira 100 meter. Mereka menyapu semuanya, dan banyak puncak gunung langsung terbelah dua oleh sayap ilahi emas itu. Permukaan yang diiris halus dan sangat mengkilap. Dalam suara gemuruh, beberapa puncak gunung jatuh, dan debu membubung ke udara. Terhadap banyak jenius di sini, itu hanyalah jenis kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Bagaimana mereka harus melawan? Bahkan keturunan binatang buas archaik bukanlah lawannya. Cahaya keemasan yang terang menyilaukan, dan tubuh Peng raksasa menutupi langit. Itu memancarkan aura menakutkan yang membuat sejumlah besar jenius merasa takut dan gemetar. Peng emas ini agak cerewet, dan tidak bergerak dengan tidak sabar. Itu terus-menerus mencari makanan yang kuat, karena budidayanya sangat panjang. Akibatnya, makhluk lemah bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Awan gelap menutupi matahari, dan sejumlah besar kelelawar muncul. Masing-masing dari mereka memiliki panjang beberapa meter, menciptakan hamparan kegelapan yang luas. Mereka seperti sekelompok pterosaurus saat mereka memenuhi langit, dan pada kenyataannya, nama mereka disebut naga kelelawar. Mereka menukik ke arah semua orang. Teknik berharga mereka sangat menakutkan, menjadi jenis fluktuasi tak berbentuk. Itu menembus emas dan batu pecah, membuat semua orang di tanah segera berteriak sedih. Banyak makhluk mulai mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka, dan telinga mereka khususnya menjadi rusak parah dan dimutilasi. Ini adalah tempat pertumpahan darah. Seekor naga kelelawar mungkin tidak terlalu menakutkan, tetapi dengan massa yang begitu padat yang benar-benar menutupi lingkungan daerah tulang surgawi yang dibatasi, siapa yang bisa melawan? Di bawah, semua orang berada dalam situasi yang mengerikan. Mayat jatuh satu demi satu, dan dimakan oleh naga kelelawar yang menukik ke bawah. Pada akhirnya, Peng bersayap emas menjadi tidak puas. Dengan teriakan marah, bulu ilahi emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dengan suara pupu yang jatuh tanpa henti, itu menembus lebih dari 10 naga kelelawar, dan mereka jatuh satu demi satu ke tanah. Prestisenya yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa disinggung. Siapapun yang berani memprovokasi itu pasti harus membayar dengan darah dan hidup mereka, dan naga kelelawar ini mengganggu perburuannya. Pada kenyataannya, archaik beast yang semuanya kuat dan cerdas. Indra mereka sangat tajam, dan karena mereka sebelumnya menerima peringatan orang tua mereka, mereka telah menggunakan kemampuan hebat mereka untuk menutupi aura mereka, meninggalkan tempat ini pada saat-saat pertama. Sangat kuat. Aku juga akan pergi diam-diam. Pria kecil itu bercampur di antara kerumunan. Dia menyerang keluar, dan tidak mencoba untuk menonjol. Dia tidak berada di paling depan, dan selalu berada di paling ujung saat dia mulai melakukan retret besar. Selain raja-raja yang kuat itu, masih ada banyak raja lain di dalam 100 Shattering Mountains. Banyak makhluk yang memiliki kekuatan yang sama dengan para jenius mendekat, melakukan pengepungan yang mematikan. Orang-orang diliputi keterkejutan. Ketika mereka masuk, angin sepoi-sepoi dan ombak tenang, mereka tidak memperhatikan makhluk ini sama sekali. Sekarang, mereka semua memberontak, muncul bersama sambil memperlakukan mereka seperti mangsa. Akhirnya, si kecil melarikan diri dari daerah tulang surgawi yang dibatasi dan meninggalkan gurun ini. Dia bergegas ke pegunungan yang tak terbatas. Dia dengan cepat menjadi tercengang, karena terlepas dari tempat itu, masih akan ada binatang buas yang mendatangkan malapetaka di mana-mana. The 100 Shattering Mountains penuh vitalitas, dan itu adalah dunia kecil yang sangat luas. Itu menghasilkan terlalu banyak roh jahat, dan mereka membunuh semua orang di mana-mana. Di sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak orang mati, dan bahkan hutan pun diwarnai merah. Di dalam makhluk asli yang menyeramkan itu, ada humanoid, binatang buas, dan bahkan tumbuhan. Mereka melahap ahli dari semua ras dengan tegukan besar.
Suara tulang yang hancur terdengar dengan suara geci-geci, dan saat darah segar mengalir keluar, itu membuat semua orang ketakutan. Itu sangat menyedihkan, ini adalah dunia berwarna darah. Si kecil memperhatikan bahwa dari para ahli yang melarikan diri bersama dengannya dari wilayah tulang surgawi yang dibatasi, 70% telah jatuh, menjadi makanan raja-raja ini. Darah berwarna merah memercik, dan hanya beberapa tulang yang hancur tertinggal. "Kakak!" Seorang gadis manusia berteriak dengan jeritan menyayat hati. Di kejauhan, seorang pemuda berpakaian hitam mengeluarkan raungan keras. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk berjuang, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Tubuhnya dipatahkan oleh mulut buaya besar sebelum ditelan. "Minggir!" Si kecil berteriak. Mata gadis itu tidak memiliki emosi, dan ketika dia mendengar peringatan itu, semuanya sudah terlambat. Seekor burung gigi gergaji besar menukik ke bawah, dan dengan suara peu, burung itu menggigitnya menjadi beberapa bagian, menelan sebagian besar dagingnya. Si kecil mengangkat sebuah batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin. Dengan suara honglong, itu menabrak langit. Itu menyerang burung ganas yang mulutnya seperti gigi gergaji, menghancurkan daging di mana ia melakukan kontak, membuatnya jatuh ke tanah. Namun, dia masih terlambat, dan gadis itu sudah meninggal. Si kecil tidak berhenti jika tidak perlu dan segera pergi, karena dia tidak punya waktu untuk mengurus semuanya. Hal semacam ini terjadi di mana-mana. Seolah-olah dia keluar dari tumpukan daging, dan terlalu banyak makhluk yang terbunuh. "Hou!" Seekor binatang buas yang tidak biasa meraung, mendesis ke arahnya. Mulutnya yang besar terbuka, dan giginya yang garang seperti belati. Metode-metode yang berharga meningkat saat ia membantai jalannya. "Hou!" Si kecil juga meraung keras, suaranya terdengar lebih mengamuk. Dia langsung melemparkan dirinya ke atas, memperlihatkan gigi taring kecilnya yang seputih salju seolah-olah dia akan memakannya. Binatang buas itu menjadi terkejut. Mengapa rasanya entah bagaimana menjadi makanan? Itu bergegas ke depan dengan marah. Pada akhirnya, si kecil membunuhnya. Dengan suara peu, kepalanya jatuh, dan darah dengan panik melonjak. Ini adalah binatang berharga yang tangguh lainnya. Meskipun tulang simbolnya hancur, esensi dagingnya masih ada. Setelah menyerbu keluar dari wilayah tulang surgawi yang dibatasi, ini adalah binatang buas ke-12 yang dia tempatkan ke dalam kantong surga dan buminya di sepanjang jalan pembantaiannya. Dia tidak ingin makhluk biasa terbunuh, dan hanya menginginkan jenis binatang aneh yang paling kuat, karena itu adalah obat daging yang paling berharga. Saya sebelumnya telah mengatur untuk bertemu dengan Big Red, Huoling Air, singa berkepala 9 di titik pertemuan. Tempat itu tidak terlalu jauh dari wilayah tengah gunung 100 pecah, jadi aku harus pergi dan menemukannya. Si kecil khawatir mereka mungkin mengalami bencana. Meskipun dia tahu bahwa sangat berbahaya untuk mencari orang lain di dunia berwarna darah ini, dia tetap tidak mau menyerah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia membunuh jalan ke depan. Aku semakin dekat ke wilayah tengah, sarang para raja. Dia terkejut. Dia datang ke tempat ini sebelumnya, tetapi saat itu, semua gunung berapi dan kolam besar ini semuanya tertutup. Mereka semua sebelumnya disegel, dan tidak ada roh jahat yang muncul. Sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Lorong emas di dalam 100 Shattering Mountains telah menghilang, dan setiap wilayah terhubung bersama. Daerah yang disegel semuanya telah dibebaskan, dan wilayah tengah menjadi tanah yang berbahaya. Bifang! Saat melewati tebing, dia menjadi kaget. Dia melihat burung surgawi yang kuat itu, dan secara tak terduga juga berkeliaran di sini. Jika dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawannya, maka dia tidak akan kalah dengan siapapun. Namun, periode kultivasi pihak lain lebih lama darinya, dan pengetahuannya tentang simbol sangat menakutkan.
Setelah keluar dari 100 Shattering Mountains, itu pasti akan menyatakan dirinya sebagai raja. Apa yang dilakukannya? Wilayah ini relatif damai, karena binatang buas yang normal tidak berani menyerang di sini. Ini adalah daerah di mana raja berkeliaran. Tubuh Bifang itu seperti bangau. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas hijau, dan ada garis-garis berwarna darah mengalir di sepanjang itu. Bulu ilahi yang menutupinya berkilau dan cemerlang. Itu sangat bijaksana, dan terbang di dalam semak-semak. Dengan hati-hati ia mendekati sebuah bukit tempat sarang raksasa beristirahat. Orang ini sangat cerdik. Si kecil mengungkapkan ekspresi aneh. Raja meninggalkan sarangnya, dan saat ini sedang mencari makanan. Keturunan yang paling kuat adalah favorit mereka. Namun, burung ilahi kuno dan binatang buas ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Mereka menghindari pembunuhan, dan saat ini pergi ke sarang raja untuk mencuri barang-barang saat mereka pergi. Si kecil naik di atas puncak gunung dan mengamati tebing dari posisi tinggi. Ada sarang di sana, dan di dalamnya ada telur perak. Sepertinya itu terbakar, dan saat api berkobar, itu berkedip dengan kemegahan warna-warni yang cerah. Setelah Bifang memutuskan bahwa tidak ada makhluk yang melindunginya, ia bergegas dan dengan cepat melemparkan dirinya ke atas. Paruh burung yang tajam itu dengan mudah menembus telur ilahi dengan suara pu, dan langsung mulai menyedot jus di dalamnya. Pemboros! Hati si kecil sangat sakit. Ini jelas merupakan telur dari keturunan yang kuat. Jika dibiarkan, itu akan mewakili jenis teknik berharga yang sangat kuat. Namun, Bifang adalah burung ilahi sejati itu sendiri, jadi bagaimana mungkin ia tidak meremehkan teknik berharga dari keturunan lain? Khususnya terhadap spesies burung lain, dibutuhkan lebih sedikit, dan sebagai hasilnya, langsung digunakan sebagai obat yang berharga. Jika kamu tidak membutuhkannya, tidak bisakah kamu memberikannya kepadaku? Memberimu setumpuk obat berharga bahkan akan baik-baik saja. Si kecil menggemeretakkan giginya hingga mengeluarkan suara gabeng. Dia hanya memiliki 2 teknik yang berharga, dan keduanya diperoleh melalui cobaan dan kesengsaraan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Xi, Bifang, atau Zujian, dan bahkan jika dia dibandingkan dengan keturunan lain, dia masih anak yang menderita. Berikan padaku. Si kecil membuka kantong surga dan bumi sambil menggerutu marah. Cahaya warna-warni segera menyembur keluar, dan telur yang pecah itu segera dikumpulkan ke dalam kantong. Bifang langsung menjadi sangat marah setelah mengetahui bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mencuri makanan dari sarang harimau. Itu baru saja memakan sebagian kecil dan merasakan sejumlah besar esensi terakumulasi di dalamnya, tetapi kemudian benar-benar dicuri oleh seseorang. Ketika melihat pemuda manusia yang penuh kebencian itu, bahkan lebih sulit baginya untuk menahan amarahnya. Itu melebarkan sayapnya dan menerkam. Mengumpulkan! Si kecil mengarahkan kantong langit dan bumi ke arahnya. Matanya memancarkan cahaya dan ingin mengumpulkan burung surgawi. Jika dia bisa memilikinya di tangannya, manfaatnya tidak diragukan lagi akan sangat besar dan melampaui keyakinan. Untuk mencuri telur burung, kamu harus menggunakan tubuhmu untuk membayar. Anak buas itu berteriak. Di atas rambutnya, batu pemukul ilahi tidak bisa berkata-kata. Bifang sangat marah dan berteriak dengan marah. Namun, tubuhnya berada di luar kendalinya dan benar-benar terbang menuju jaring langit dan bumi. Ini adalah artefak berharga yang sangat kuat. Hentikan sekarang juga. Bifang berteriak, dan 108 bulu dewa muncul di belakangnya. Dengan suara kengkiang, seolah-olah pedang abadi memancarkan kemegahan berharga mereka saat mereka menenggelamkan tebing yang rusak. Si kecil tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan pedang yang patah dan menebas ke bawah. Ekspresi Bifang berubah. Segumpal cahaya keluar dari mulutnya,
dan harta berharga tertinggi muncul. Itu segera memblokir ki pedang yang tebal, dan sebagai hasilnya, sarang burung dan wilayah pegunungan di bawahnya segera meledak. Puing-puing runtuh, membentuk awan asap dan debu. Ketika awan debu berserakan, jejak si kecil menghilang. Murid Bifang mengungkapkan cahaya ganas. Itu melompat ke langit untuk mencari keberadaan si kecil. Namun, begitu mencapai ketinggian, seekor burung ganas berteriak dari kejauhan. Itu seperti galaksi Bima Sakti, putih keperakan dan murni. Itu langsung menyerbu, dan bahkan lebih marah daripada Bifang. Suara mendesing. Setelah menerima kemarahannya, Bifang juga melarikan diri. Ini karena keluarga korban yang sebenarnya kembali, dan tuan dari telur ilahi perak kembali. Orang-orang ini benar-benar punya nyali, benar-benar menentang Dao. Semua makhluk ini masuk ke wilayah terdalam Gunung 100 Pecah untuk mencuri segalanya dari tanah berharga makhluk paling kuat. Sambil bergerak maju, si kecil memperhatikan jejak Zhujian, naga bertanduk, dan pemuda binatang buas kuno lainnya. Bukan hanya Bifang, makhluk lain semua masuk juga. Saya suka ini. Matanya yang besar memancarkan sinar bahagia. Dia mengepalkan tinjunya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan menantang surga seperti itu. Bagaimanapun, dia masih harus memasuki pegunungan, jadi dia hanya akan menjarah sedikit di belakang burung-burung surgawi dan binatang buas ini. Ini dia. Tidak lama kemudian, lelaki kecil itu memperhatikan gadis berambut ungu di kedalaman 100 Shattering Mountains. Dia saat ini diam-diam menyembunyikan jejaknya dan bergerak maju dengan hati-hati. Gadis putih bersih yang dikelilingi oleh 108 cincin dewa, jenis burung dewa atau binatang buas seperti apa dia? Kesempatan seperti apa yang dia cari? Si kecil berjongkok dan dengan hati-hati mengikuti. Dia merasa bahwa jika ada kebutuhan, dia akan bertengkar lagi dengannya. 1. Makhluk ini tidak memiliki warna putih di matanya tetapi biru. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PAC out and bye-bye.